Hai teman-teman yang berzodiak Aquarius atau buat kamu yang lagi penasaran dengan Aquarius, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah jodoh Aquarius di tahun 2022. Jadi nanti aku akan melihat bagaimana kecocokan kamu dengan dia, juga bagaimana perjalanan cintamu bersama dengan dia, sifat dan karakternya, juga hal-hal apa aja yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan kamu dan dia lebih baik ke depannya. Aku akan langsung mulai aja dari tarotnya dulu. Yang ini ya. Ada Ten of Pentacles, the Star, the World, the Fool, the Magician, the Chariot, the Lovers, the Empress. Oke, ini sebaran kartunya. Jadi bagian atas ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu dan apa yang kamu rasakan tentang dia. Ini sisi kamu, ini sisi dia. Tapi karena di sini general reading, bisa aja posisinya kebalik ya, atau vice versa. Kita mulai aja. Apa yang dia rasakan tentang kamu adalah dia melihat kamu sebagai orang yang sangat berbahagia hidupnya, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Di sini bisa aja kamu itu datang dari background keluarga yang emang berada, yang emang berpunya, atau dari sisi kamunya sendiri, kamu sangat-sangat punya optimisme atau ambisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, sehingga di sini segala perjuangan kamu untuk menjadikan hidup kamu lebih baik, terutama di keuangan, sangat-sangat dia banggakan dan menjadi satu nilai plusnya bagi dia. Dan di sini segala materi yang kamu miliki ini bagi kamu nggak hanya untuk kebahagiaan kamu aja, tetapi juga untuk kebahagiaan banyak orang di sekitar kamu, terutama mungkin di sini orang tua atau mungkin juga adik-adik kamu kayak gitu ya. Sementara itu, dari sisi kamu melihat dia sebagai orang yang penuh dengan harapan, membawa banyak kedamaian di hati kamu, dan juga di sini banyak ekspektasi yang kamu berikan di hubungan ini bersama dengan dia. Di sini kamu ingin hubungan ini menjadi lebih baik ke depannya, ingin semakin maju, ingin menjadikan dia ini menjadi pasangan hidup kamu dan sebagainya. Sehingga bisa aku katakan di sini dari awal mulanya aja emang udah ada saling mengagumi, saling percaya bahwa antara kamu dan dia ini bisa menjadi partner yang saling bisa membahagiakan ke depannya. Jadi di sini nggak hanya kamu aja yang berusaha, tapi dia juga berusaha memberikan banyak effort lah di hubungan ini kayak gitu. Dan ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan finansial di sini aku lihat walaupun di sini ada sisi yang lebih bersemangat mengenai keuangan, tapi akan dikejar atau mungkin di sini akan menyamakan energi. Semangat itu bersama. Jadi di sini kamunya berjuang, dia juga berjuang gitu loh. Dan ya, setelah kamu semakin dekat dengan dia, semakin kenal lebih dalam, di sini kamu merasakan bahwa di hubungan ini kamu semakin berbahagia. Jadi the world ini nggak hanya mengenai bahagia sendirian, tapi juga benar-benar mengusahakan kebahagiaan untuk banyak orang di sekitar kamu, untuk keluarga kamu, untuk dia juga. Dan di sini ada banyak berkah yang kamu rasakan terbuka jalannya setelah kamu semakin dalam kenal sama dia di sini. Jadi ya, kamu semakin semangat buat bekerja, semakin semangat buat kuliah, semakin bersemangat untuk mempercantik diri atau membuat diri semakin berwibawa kayak gitu. Ya di sini. Jadi di sini kamu bener-bener nggak hanya sendirian aja menikmati segala keberuntungan atau rezeki berupa materi, tapi benar-benar kamu salurkan, kamu bagikan ke orang-orang yang memang butuh bantuan dari kamu. Makanya di sini rezeki kamu semakin bertambah lagi, ya, kebahagiaan kamu juga semakin bertambah lagi. Nggak hanya mengenai kehadiran dia aja, tapi karena emang kebaikan hati kamu tuh luar biasa. Lalu dari sisi dia, hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu dan dia ini, bagi dia tidak terlalu banyak ekspektasi atau tidak terlalu banyak harapan yang dibebankan di hubungan ini atau di kamu, sehingga di sini kamunya juga santai-santai aja menjalani hubungan ini. Dia pun juga sama, dia santai-santai aja menjalani hubungan ini karena kamu dan dia punya energi yang ya sudah kita jalanin aja gitu. Walaupun di sini ada yang menarik bahwa kartu di dia ini adalah kartu pembuka tarot dan di sini adalah kartu akhir dari Arkana Mayor. Jadi di sini
bener-bener saling melengkapi lah intinya antara kamu dan dia ini. Bisa jadi di sini kamu dan dia punya kepribadian yang bertolak belakang, tapi dengan perbedaan itu kamu dan dia justru bisa saling melengkapi, bisa saling menyesuaikan, saling membahagiakan kayak gitu ya. Kemudian semakin dalam kenal, semakin banyak obrolan untuk serius ke depannya. Di sini kamu justru menemukan banyak sekali kebahagiaan, yang mana kamu merasa bahwa semakin kamu serius ke dia, semakin juga kamu harus serius dengan hidup kamu. Di sini kamu semakin kelihatan nih potensinya untuk menjadi lebih bahagia. Ada banyak bunga-bunga di sana. Kamu makin dewasa, kamu semakin bijak untuk mengambil sebuah keputusan. Juga kalau misalnya di sini mulai adalah sinyal-sinyal menuju pernikahan, kamu menyikapi itu semua dengan dewasa. Karena di sini segala kesiapan kamu ini benar-benar matang. Nggak hanya dari finansial aja, tapi dari pola pikir kamu, kedewasaan kamu. Kamu juga mengharapkan restu dari keluarga kamu mengenai hubungan ini dan sebagainya. Maka di sini keluar semua tuh potensi kamu yang cerdas, kamu yang penyayang, kamu yang punya banyak ambisi, punya banyak impian, kamu yang juga bisa menjadi membuka pintu rezeki kamu di keuangan kayak gitu. Dan di sini sepertinya emang banyak teman-teman Aquarius yang emang udah di fase yang bener-bener dewasa dan siap untuk menikah. Jadi walaupun awalnya hubungan ini dimulai dengan ya udah santai aja, kalau emang jodoh nggak kemana ya jalani aja dengan happy gitu. Tapi pada akhirnya kedewasaan membawa kamu dan dia, kayaknya kita nikah deh gitu, kayaknya kita perlu nikah deh gitu deh, pokoknya yang begitu. Dan dari dia pun juga sama-sama memperjuangkan hubungan ini ya. Ada The Chariot di sini yang menandakan sebuah perjuangan yang luar biasa di sini. Jadi antara kamu dan dia emang sama-sama melihat hubungan ini nggak hanya cinta-cinta yang manis gitu aja, tapi bener-bener cinta yang tulus, menghormati, harus diperjuangkan dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya momen ketika kamu dan dia ini sudah memutuskan akan menikah, kamu dan dia sama-sama siap, sama-sama seperti memenangkan sebuah pertarungan yang besar, yang mana di kisah cinta ini dia berharap bahwa kamu pun memperjuangkan kisah cinta ini sebesar perjuangannya dia. Jadi kamu bisa melihat ada dua singa di sini yang sama-sama melaju menuju tujuan yang sama. Sehingga di sini ya persiapannya bener-bener prima ya buat teman-teman Aquarius. Di sini silahkan diaminkan. Lalu di sini adalah gabungan antara energi kamu dan dia di awal-awal masa perkenalan dulu. Jadi emang udah ada rasa klik yang mendalam, udah ada rasa ketertarikan, kecocokan, koneksi yang sangat kuat antara kamu dan dia. Sehingga di sini sama-sama saling meyakini, walaupun mungkin baru ketemu, baru kenal, tapi kayak udah yakin bahwa kayaknya dia nih jodohnya aku, kayaknya aku bakal bahagia deh kalau hidup sama dia kayak gitu. Jadi emang udah ada klik dari pandangan mata, dari gestur, dari cara bicara dan sebagainya, sehingga semakin kenal semakin membahagiakan. Dan di sini aku lihat ada angel di sana di kartu The Lovers, yang ini menandakan bahwa emang pertemuan kamu dan dia ini sesuatu yang sangat membahagiakan, sesuatu yang emang udah garis takdirnya kamu dan dia, karena ini emang jodoh ya kayak gitu. Jadi diawali dengan perasaan klik dan koneksi yang luar biasa, kemudian waktu berlalu dan ada banyak sekali berkah di hubungan ini yang membuat kamu dan dia makin bahagia, kamu dan dia bertumbuh bersama. Pada akhirnya dari segala obrolan yang sudah kalian lalui, obrolan yang ringan-ringan sampai obrolan yang dalam, akhirnya menemukan banyak sekali kesamaan, sehingga yang emang dinikmati aja hubungan ini kayak ya udah kita happy aja tanpa tekanan apa-apa, tapi pada akhirnya akan menjemput kebahagiaan berupa pernikahan di sini ya. Yang mana pernikahan ini emang udah direncanakan untuk saling membahagiakan, saling bertumbuh, saling mendewasa, saling menghormati. Dan kartu The Empress juga sering bercerita mengenai kehadiran anak, sehingga kamu dan dia ini sebelum menikah pun udah saling membayangkan nanti kita punya anak berapa ya, nanti kalau kita punya anak mirip siapa ya, kayak gitu. Bahkan sebelum menikah udah adalah obrolan menuju arah sana. Jadi ya semangat aja kalau emang itu adalah tujuan kamu dan dia ke depannya. Jadi emang hubungan ini bener-bener saling melengkapi lah gitu, bener-bener pasangan yang komplit, bisa aku katakan demikian ya. Kemudian aku akan lihat beberapa hal lainnya mengenai hubungan kamu dan dia ini buat teman-teman Aquarius ya. Di sini ada
Give your relationship a chance di sini. Jadi kalau nanti ada masanya di mana kamu dan dia ini saling adu argumen, lagi berantem, ya jangan mudah menyerah selama kamu dan dia masih berjuang untuk hubungan ini, selama kamu dan dia masih ada pergerakan untuk membuat hubungan ini menjadi nyata, ya lakukanlah terus perjuangannya. Karena di sini aku lihat ada sayap malaikat ya, ini sayap malaikat, ini juga ada angel yang menandakan bahwa ya hubungan cinta itu emang harus diperjuangkan, ada effortnya, harus ada obrolan mendalamnya. Jadi apapun yang terjadi nanti, pantang menyerah selama kamunya berjuang dan selama dianya berjuang, berarti hubungan ini masih bisa diperjuangkan. Kecuali kalau salah satu pihak ini ada yang berjuang banget tapi yang satunya lagi kayak malas-malasan, ya mungkin memang belum waktunya untuk bersama kayak gitu. Tapi sih di sini yakinlah bahwa kamu dan dia bisa sama-sama saling memperjuangkan hubungan ini, yang saling, nggak hanya saling berpelukan intim mesra gitu, tapi bener-bener hubungan yang saling support. Dia mendukung impian kamu, dia mendukung pekerjaan kamu, pendidikan kamu, begitu juga sebaliknya kamu mendukung impian dia. Kamu ada di saat dia lagi ada masalah, kamu hadir di saat dia lagi down kayak gitu. Jadi hubungan yang bener-bener udah sampai di level yang nggak cuma manis-manis aja, tapi juga hadir di saat kondisi terburuk sekalipun kayak gitu ya. Di sini buat teman-teman Aquarius, lalu ada trust, mengenai rasa percaya. Akan ada nanti sebuah situasi di mana kamu dan dia ini sama-sama akan terpanggil untuk memiliki keyakinan, rasa percaya. Terutama bisa aja ada momen di mana kamu dan dia ini saling terpisah karena harus ada dinas pekerjaan mungkin, atau kuliah lagi dan sebagainya, sehingga di sini harus ada rasa percaya yang lebih besar antara kamu dan dia. Ya terutama lagi kalau mungkin kamu atau dia ini tipe yang pencemburu dan gimana. Jadi percaya aja ke dia. Dan juga trust mengenai hal yang lebih besar. Kamu percaya aja pada garis takdir kamu, bahwa kamu dan dia ini akan baik-baik aja, akan selalu dijaga. Kalau memang kamu dan dia ini jodoh, akan dibukakan jalannya, dimudahkan jalannya hingga menuju pada pernikahan, bahkan setelah menikah nanti kayak gitu ya. Jadi kalau emang udah waktunya dia ini harus dinas atau kamunya yang harus pergi, ya sudah, relakan. Dan kamu juga percayalah ke dia bahwa dia akan bisa menjaga komitmennya dengan kamu, setia. Kamu juga bisa menjaga komitmen untuk juga menjaga kepercayaan dia, nggak mudah tergoda sana sini kayak gitulah di sini intinya ya. Jadi kamu pasti bisa ya buat teman-teman Aquarius di sini. Kemudian ada express your love. Jadi kalau emang kamu ini sayang sama dia, suka sama dia, ya ekspresikanlah cinta kamu dengan perhatian ya. Terutama di saat dia lagi galau, di saat dia lagi down, lagi ada masalah. Kehadiran kamu itu sangat dibutuhkan. Kecuali kalau dianya bilang, aku butuh waktu buat sendiri, aku lagi ada masalah, tolong tinggalkan aku dulu, maka kasih dia waktu buat me time. Setelah itu, setelah dia pikirannya mulai lebih jernih lagi, mulai ngobrol lagi sama kamu, ya kamu temenin. Kamu gimana kondisinya, udah enakan kah, mau cerita nggak? Kalau kamu mau cerita, aku dengerin gitu, aku selalu ada buat kamu, yuk cerita aja gitu, boleh. Tapi kalau misalnya dia belum mau cerita, ya udah biarin aja. Karena bentuk perhatian itu nggak hanya kamu nge-push dia buat cerita, tapi kadang kamu memberi waktu dia buat me time, buat sendiri, itu juga bentuk perhatian. Jadi ya itu ya, terutama kalau emang pasangan kamu tipe yang lebih suka sendiri ketika ada masalah, ya udah biarin aja dia sendiri dulu. Nanti pasti ada waktunya dia akan kembali kepada kamu ketika hatinya sudah enak dan dia akan cerita sendiri sih, biasanya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk mengekspresikan cinta. Kayak gitu ya buat teman-teman di sini. Kemudian hal-hal lainnya di sini, ini adalah kata hati terdalamnya kamu, bisa juga kata hati terdalamnya dia. Kita lihat bareng-bareng ya. Will you be mine? Ya dari awal tuh emang udah ada rasa-rasa bahwa kamu dan dia ini ingin saling memiliki, dalam artian saling ingin bersama, nggak mau terpisah lama-lama, nggak mau terpisah jauh-jauh. Dan emang sejak awal tuh udah niatnya emang pengen menikah sih, ingin komitmen gitu ya. Jadi nggak mau main-main, walaupun nggak ada ekspektasi yang berlebihan atau nggak ada apa ya, terbebani aku harus menikah, pokoknya kita kalau udah setahun jadian kita nikah gitu, enggak. Di bawah santai, tetapi niatnya memang sudah ke pernikahan. Jadi menjalani pernikahan ini santai tapi serius gitu ya buat teman-teman di sini.
Kemudian di sini ada kita akan bersama selamanya. Ya, aku tidak perlu menjelaskan lagi sih, ini emang sedari awal itu sudah energinya tuh kenceng banget buat ingin dibersamakan secepatnya. Tapi sih di sini kamu dan dia aku lihat sama-sama menjalani hubungan ini dengan santai tanpa tekanan dan menikmati prosesnya. Di sini proses saling kenal, kamu kenal dia, dia kenal kamu, kamu kenal keluarga dia kenal keluarga kamu, dunia kamu, kayak gitu. Jadi semakin mengenal, semakin banyak, semakin besar energinya dia buat ingin bersama dengan kamu selamanya. Begitupun juga dengan kamu. Kemudian di sini apakah kamu memikirkanku juga? Jadi kemungkinannya emang di sini teman-teman bakal ada yang ini ya, menjalani sebuah hubungan jarak jauh, LDR gitu ya. Jadi ya kalau emang pun harus menjalani fase tersebut, ya jalanilah dengan sukacita. Emang sih aku mengerti, kadang kalau misalnya beda kota tuh rasa khawatirnya lebih-lebih ya. Takut nanti dia tergoda, takut nanti dia melirik sana sini, atau mungkin kamu takut kamunya yang nanti nggak kuat ditinggal lama-lama, takutnya tergoda sama mantan atau gimana. Tapi di sini semua akan baik-baik saja, tinggal gimana komitmen antara kamu dan dia, apakah bisa saling menjaga kepercayaan atau gimana. Tapi semoga aja sih kamu dan dia sama-sama setia ketika ada jarak memisahkan ya, entah karena kuliah atau dinas luar kota, atau mungkin orang tuanya lagi butuh dia di samping dia, kayak gitu ya. Dan itu adalah sesi pertama. Aku akan masuk ke sesi kedua yang akan menjelaskan bagaimana sifat dan karakternya, juga hal-hal apa aja yang bisa kamu lakukan untuk semakin membahagiakan hubunganmu bersama dia. Oke, di sini aku akan melihat dulu bagaimana sifat dan karakternya dia ya. Oke, ini kita lihat seperti apakah jodohnya kamu. Kita akan lihat ada Ace of Pentacles di sini. Sesuatu yang berhubungan dengan keberkahan, keberuntungan dan sebagainya. Dia ini adalah orang yang benar-benar berjuang di hal-hal yang berhubungan dengan finansial di sini. Jadi di sini dia mengerti bahwa untuk bisa menikah, untuk bisa serius dengan masa depannya, dia harus punya keamanan di bidang finansial di sini. Maka di sini dia memperjuangkan hal tersebut. Maka kamu jangan heran kalau nanti dia ini sangat-sangat sibuk di pekerjaannya, sangat-sangat sibuk, mungkin harus dinas keluar kota, sering-sering LDR, karena bagaimanapun juga dia sadar, terutama kalau dia di sini adalah laki-laki, dia sadar tanggung jawab dia, dan dia memohon pengertian dari kamu bahwa semua ini dia lakukan gak hanya buat kebahagiaan dia aja, tapi juga buat kebahagiaan kamu, buat kebahagiaan anak-anak kalian berdua nanti, terutama ketika fasenya sudah semakin dekat dengan momen menuju pernikahan. Semakin tinggilah semangat dia untuk mengejar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di sini ya. Jadi kalau emang iya, kamu berilah dukungan ke dia, karena segala support dari kamu akan membuat dia ini semakin semangat untuk menggapai impiannya berupa keamanan finansial. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Di sini kalau kamu ingat tadi di sini bagian kamu ada Ten of Pentacles juga ya. Jadi di sini mengenai stabilitas, mengenai kemakmuran. Jadi kalau memang kamu ini, dia melihat kamu sebagai orang yang benar-benar semangat ya dalam bekerja, meraih pendidikan, dia ingin juga mensejajarkan dirinya dengan kamu. Dia ingin energi kamu ini sama dengan dia gitu loh. Jadi dia nggak ingin ada jomplang di sini. Dia mengusahakan gimana caranya dia bisa menyamankan kamu di keuangan, bisa punya status pendidikan yang sama, dan bisa membuat kamu stabil lah di keuangan, aman di finansial. Yang mana dia ini semakin dekat dengan pernikahan, semakin getol, semakin pokoknya optimis gimana caranya membahagiakan kamu, nggak hanya dengan cinta yang banyak, tapi juga keamanan finansial, karena dia paham bahwa kehidupan kita semakin lama semakin menantang ya, ekonomi nggak ada yang tahu kedepannya bakal gimana, maka dia ingin punya tabungan yang cukup, finansial yang bagus, nggak hanya buat kebahagiaan dia sekali lagi, tapi juga buat pasangannya. Dan ketika di sini keluarnya buaya, walaupun kadang buaya ini sering dianggap sebagai playboy, tapi sebenarnya di dunia nyata buaya adalah salah satu hewan yang paling setia dengan pasangannya ya.
satu buaya jantan hanya akan mengawini satu betina. Dia akan setia dengan pasangannya. Jadi mudah-mudahan aja selain dia punya komitmen, semangat di finansial, dia juga menjadi orang yang akan setia dan punya komitmen di hubungan ini bersama dengan kamu. Kemudian di sini ada The Hermit di sini ya, mengenai kebijaksanaan, kedewasaan, berpikir. Jadi kemungkinan dia ini orang yang cerdas, iya, butuh waktu yang banyak untuk berpikir. Seperti kukatakan tadi di awal, kalau lagi ada masalah, biasanya orang-orang demikian ini butuh waktu yang lama untuk sendiri. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia lagi ada masalah, dia lagi dapat musibah, ujian gitu ya, tiba-tiba dia kayak, sebentar ya, aku lagi ada masalah, aku lagi pusing, tolong kasih aku waktu buat sendiri. Maka kasih dia waktu buat sendiri. Bukan berarti dia nggak percaya sama kamu, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, tapi dia emang butuh waktu buat sendiri, buat mengembalikan energinya, buat menenangkan batinnya gitu loh. Jadi kamu jangan berprasangka yang enggak, ya udah, kasih aja dia waktu. Kalau nanti hatinya sudah baik, kalau perasaannya sudah mulai tenang, dia akan datang kok ke kamu gitu loh. Tanpa kamu minta, tanpa kamu merengek-rengek, dia akan datang. Perkara dia akan cerita atau enggak, kamu tanya aja, kamu gimana perasaannya? Udah enak nggak? Butuh cerita nggak? Gitu. Kalau kamu butuh cerita, aku dengerin. Tapi kalau kamu masih butuh waktu buat sendiri, ya udah, aku kasih kamu waktu gitu supaya kamu bisa berpikir lebih tenang gitu. Dia akan menghargai segala waktu yang kamu berikan buat dia untuk berpikir itu. Ya, tipenya sih kayak gitu. Tapi selain itu semua dia sangat-sangat dewasa. Ya, dibanding dengan teman-teman seusianya, dia lebih dewasa dan kadang dia nih bisa aku katakan pendiam, tapi pendiamnya dia ini pendiam yang dia ini pintar gitu, pintar mengelola banyak hal, pintar membaca sorot mata orang kayak gitu. Dan ya, kamu bisa menjadikan dia partner yang menyenangkan kalau misalnya kamu ingin menceritakan masalah kamu butuh bantuan, saran apa dari dia akan sangat senang membantu kamu karena dia cerdas ya orangnya. Kemudian ada The Tower mengenai rilis, penerimaan, mengikhlaskan. Jadi sangat mungkin jodohnya kamu ini pernah mengalami sebuah kondisi yang kurang menyenangkan di hidupnya. Mengenai apapun bisa, mengenai orang tuanya mungkin, pernikahan orang tuanya, atau mungkin dari segi ekonomi keluarganya gitu. Pokoknya di sini apapun sebuah hal yang sangat-sangat menempa dia yang bahkan mungkin dia harus lebih cepat dewasa dibandingkan usianya. Tapi dia sudah bisa berdamai dengan situasi itu. Dia nggak ingin hal yang sama terjadi lagi di dia atau keluarganya ke depan. Dia ingin lebih baik lagi. Dia sudah ada di fase yang mana dia sudah berdamai, memaafkan masa lalu, belajar dari itu semua untuk menjadi lebih baik ke depannya. Maka nggak heran keluarnya The Hermit, dia lebih dewasa memang. Jauh lebih dewasa dibanding kamu. Dan kenapa dia ingin stabil di finansial, ini semakin menguatkan kalau misalnya di masa kecil dia berkekurangan di ekonomi, dia ingin lebih maju lagi, ingin nanti kalau dia punya anak-anaknya nggak merasakan hal yang sama kayak gitu. Jadi semangatnya luar biasa di sini ya, The Tower. Kemudian ada Seven of Cups. Dia punya banyak ambisi, dia punya banyak impian, ya ingin hidupnya lebih baik, ingin kalau punya pasangan nanti saling membahagiakan, ingin punya anak yang lucu-lucu, ingin punya pekerjaan yang bagus, gaji yang oke dan sebagainya. Maka di sini orang dengan ambisi yang besar akan sangat bahagia jika pasangannya mendukung dia. Dia juga akan sangat bahagia jika pasangannya ini bisa memberi apresiasi pada segala hal yang sudah dia perjuangkan untuk hubungan ini bersama dengan kamu. Maka kalau kamu melihat dia ini ada prestasi, mungkin lagi naik jabatan atau apapun itu, segala pengorbanannya buat kamu, berterima kasihlah kepada dia. Karena bagi dia, support pasangannya adalah salah satu hal yang menjadikan dia semakin optimis ke depannya, yang memicu semangatnya dia semakin lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian aku akan lihat juga apa saja hal yang bisa kamu usahakan untuk membuat hubungan ini semakin indah ke depannya. Di sini ada Seven of Cups, dia keluar lagi ya. Jadi di sini memang jodoh kamu ini bener-bener butuh dukungan dari kamu, pengertian dari kamu. Kalau emang dia lagi sibuk, ya udah kasih dia waktu untuk menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Dan di sini kalau memang kamu juga tipe yang sama-sama punya banyak ambisi, ya semakin cocoklah kamu sama dia. Jadi dia
mensupport kamu, mendukung kamu, kamu juga mendukung dia. Jadi menjadi pasangan yang sama-sama punya langkah yang sama, punya tujuan yang sama, pingin dicintai, pingin disayangi, pingin punya kemapanan, pingin punya keamanan di finansial, berbahagia ke depannya dan sebagainya. Bisa, karena di sini kalau kamu dan dia sama-sama punya tujuan goal yang sama, ya semakin enak melangkah ke depannya. Kemudian di sini ada Six of Pentacles mengenai keseimbangan, kesuksesan, adanya kemampuan untuk bisa saling menyeimbangkan di sini. Jadi, sepertinya memang salah satu antara kamu dan dia ini ingin mengejar ketertinggalan, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Kalau memang iya, ya berilah dukungan kepada dia yang nanti akan berjuang ini. Entah ini di kamu, entah ini di dia. Karena bagaimanapun juga semangat dari pasangan itu menjadi sebuah hal yang bisa memberi energi yang berlipat-lipat gitu ya. Dan di sini juga menandakan bahwa hubungan kamu ke depannya akan baik-baik saja selama di sini saling support, saling dukung, saling berjuang di sini. Dan ya, kartu Six of Pentacles ini juga menjadi salah satu kartu yang akan bercerita mengenai sebuah kesuksesan, hubungan yang sama-sama membahagiakan. Jadi intinya adalah kalau dia berjuang, maka kamu berjuanglah sebesar apa yang dia perjuangkan untuk hubungan ini. Kayak gitu ya di sini. Ini juga nggak hanya mengenai uang dan cinta, tapi juga mengenai kesabaran. Bagaimana kamu sabar menghadapi dia, bagaimana juga nanti kamu akan sabar menghadapi keluarganya. Karena bagaimanapun juga, kalau kedepannya tujuannya memang menikah, semakin dekat dengan pernikahan, ya kamu akan dapat keluarga baru nih dari dia. Nah, kamu bisa nggak berbaur dengan mereka, bisa nggak ngobrol, komunikasi yang baik dengan mereka gitu ya. Karena bagaimanapun juga pernikahan adalah penyatuan dua hati plus menyatukan dua keluarga. Jadi itu tantangannya buat kamu. Tapi semoga aja kamu dibersamakan dengan mertua yang baik ya, amin. Lalu ada Five of Cups di sini, sebuah hal mengenai penyesalan. Jadi di sini apapun yang pernah terjadi di hubungan kamu sebelumnya, di hubungan dia sebelumnya, atau mengenai hidup kamu lah secara keseluruhan, atau hidup dia secara keseluruhan, mungkin ada hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kamu sesali atau sesuatu yang dia sesali. Jangan jadikan ini alasan untuk menjadikan hubungan ini menjadi dingin atau menjadikan ganjalan di hubungan ini. Belajarlah dari hal-hal menyakitkan yang udah terjadi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kasih kesempatan ke diri kamu, kasih kesempatan ke dia untuk menjadi personal atau orang yang lebih baik. Jadi setiap orang pasti punya kesalahan, kamu pun juga, tinggal gimana kamu bisa nggak untuk melihat sebuah kesalahan itu menjadi sebuah pelajaran ke depannya. Jadi menyesal boleh, tapi jangan terus-terusan menjadikan hal ini sebagai alasan untuk nggak maju ke depannya. Dan kalau misalnya ada kesalahan yang terjadi antara kamu dan dia, cekcok, berantem, apapun itu, nggak perlu mengungkit-ungkit apa yang udah terjadi. Karena kalau misalnya kamu dan dia sama-sama saling mengusahakan untuk menjadi orang yang lebih baik, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Belajar dari kesalahan boleh, tapi nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Karena ini bisa menjadi hal yang memicu banyak pertengkaran ya. Kemudian ada Ace of Cups, sebuah berkah, sebuah usaha untuk membuat hubungan ini semakin nyaman ke depannya. Aku lihat kamu dan dia ini sama-sama membangun hubungan ini dengan dasar cinta. Cinta yang sangat besar, keinginan yang besar untuk saling membahagiakan, saling melengkapi, saling menghormati. Dan di sini ketika kartu Ace of Cups berbicara ya juga mengenai berkah. Selama kamu dan dia di sini berjuang, akan ada banyak kebahagiaannya. Tapi tentu saja yang namanya hubungan dua orang pasti nanti akan ada berantem-berantemnya, adu pendapat, beda pendapat. Tapi tenang aja, selama kamu dan dia berkomunikasi dengan baik, semua akan baik-baik aja. Akan lebih banyak kebahagiaan yang kamu rasa. Jadi segala berantem dan cekcok itu bisa menjadi sebuah wadah atau sarana kamu mengenal dia, dia mengenal kamu. Karena seringkali watak dan karakter seseorang aslinya baru muncul di saat masalah datang. Akan kelihatan tuh gimana tanggung jawabnya, bagaimana dia menyikapi kamu, bagaimana dia menghadapi kamu yang lagi bad mood, lagi bete kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau nanti emang ada berantem-berantemnya, ya dinikmatin aja sebagai metode atau momen kamu mengenal dia lebih dalam.
menghadapi dia di saat bahagia dan menghadapi dia di saat dia lagi kesel. Kemudian ada The Emperor di sini, sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab, kedewasaan, kebijaksanaan, dan bagaimana mengatur suatu hal di sini, bagaimana kerjasama kamu dan dia ke depannya di sini, mengenai tanggung jawab terutama, bagaimana kamu dan dia akan bertanggung jawab mengenai hubungan ini. Saling cerita, saling support, komunikasinya bagus, dan kalau memang kedepannya sudah mengarah kepada pernikahan, maka akan semakin kelihatan kan tanggung jawab dia apa, tanggung jawab kamu apa, hak dia apa, hak kamu apa, kayak gitulah di sini. Jadi yang penting saling bersabar juga menghadapi masing-masing. Kalau yang satu lagi emosi, yang satu mendinginkan. Kalau yang satu lagi bete, yang satu ya mohon dimengerti gitu, mohon maklum gitu ya. Jadi itu sih di sini. Tapi yang kulihat sih sejauh ini atau kedepannya kamu akan sama-sama bisa menjadi pasangan yang saling mendukung, saling menghormati, saling mencintai kayak gitu. Ya buat teman-teman Aquarius di sini itu yang bisa aku reading mengenai jodoh kamu. Apapun itu, semoga kamu dibersamakan dengan orang yang bisa membahagiakan kamu, saling support, dan ya semoga pernikahan menjadi pernikahan yang akan membawa kamu kepada bahagia bersama hingga menua. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.